Halo, selamat malam. Bertemu lagi kita di channel YouTube saya, Bro Pufan. So, hari ini saya mau buat satu video pasal analisis 3P ya, EuroCAD, GBP/USD dan XAUUSD ataupun Gold. Kalau sempat masa saya akan buat analisis juga ini USD CHF. Apapun yang kita akan mulakan dengan EuroCAD lah. So saya sudah marking awal, saya tanda supaya saya tidak lupa lah. So kalau kamu berminat belajar supply and demand sebagai panduan kamu untuk trade, so kamu boleh masuk di playlist saya dan check out saya punya video-video di dalam playlist tuh. So di sana banyak mengajar macam mana cara kita trading sebagai supply and demand trader. Oke, untuk tidak buang masa, kita teruskan dengan kita punya analisis weekly analysis. So sekarang EuroCAD kita check out dulu. First kali kena tengok kena trend structure dia ataupun market structure, trending structure ataupun market structure. Kena tengok keadaan market dulu. Oke, first kali market sedang berada dalam keadaan downtrend. Oke, so kita tahu yang market sedang downtrend. Kita delete. Oke, selepas itu kita check out ke mana price. So kita sudah tahu downtrend dan sekarang ke mana price akan pergi. Oke, saya delete dulu lah ini semua. Saya delete. Oke, kita delete dulu. Oke, so sekarang kita ada yang price yang terkini lah. Kita ada satu low low dan low low sini, dan kita ada satu high low. Oke, dan kita masih ada juga high low, dan kita masih ada low high, dan kita masih ada low low. Low high, low low. Ada sini lagi, kalau mau buat sini pun oke, sini pun oke, tapi sini pun oke. Tapi kalau kita ringkaskan pun oke juga. Low high, low low, low low. Oh, sini tidak boleh. Dia mesti ada satu lagi sini. Begitu. So ini adalah market structure lah, karena tengok dia menunjukkan downtrend lah kan. So apa yang pasti kita tengok market yang terkini. Oke. So di sini ada, ini adalah, oke saya buka dulu nih petaknya. Ini rectangle nih kita buka. Ini adalah terakhir ya. Terakhir kita punya low low. Pas itu price menunjuk satu kenaikan dan membuat satu retest dan membuat lagi satu kenaikan. Kalau diikutkan di sini dia, kalau price menunjukkan satu penurunan, price sepatutnya akan membreak ataupun breakout kita punya low low di bawah nih. Tapi price tidak membreak, dia malah dia buat retest. So kita akan tengok ini adalah satu sideways. So kita belum boleh masuk untuk price akan naik. Siapa yang masuk di sini memang bangkak lah. Selepas itu price akan naik, membuat satu lagi higher high. Belum higher high, dia masih membuat satu sideways ataupun dia decision point nih sekarang. Membuat satu poin yang dimana kita kena ambil keputusan yang tepat. Pas itu tiba-tiba price pula turun bawah. Oke, dia turun bawah. Price sudah turun bawah dan price masih tidak membreak kita punya demand zone ataupun support di bawah nih. So saya biasa panggil demand zone di sini. Dia tidak price tidak mampu membreak, dan
price sudah mulai menunjukkan satu kenaikan, masih retest. Dan adakah price ini akan turun, break kita punya supply support ataupun demand zone? Ya, sekiranya price mampu membreak, sekiranya price ini mampu break, kita akan entry di sini. Oke. Entry ya. Tulis sini entry. Entry apa? Oke, entry. Kita entry apa di sini? Oke. Kita akan entry sell. Tunggu price break dulu ah. Price sudah buat satu breakout, dia break kita punya demand zone, baru kita open position. So sekiranya price sudah sampai di sini, kita akan open position, buy stop, sell limit di sini. Pas itu kita mau price naik semula, dia retest balik, baru price akan turun. Sekiranya price mampu untuk membuat membreak kita punya supply atau demand zone di area sini, support ataupun demand zone di area sini. Oke. So, sekiranya price tidak mampu membreak, kemana arah tuju? Kita akan kasih kecil. Oke. Kita ada satu, sekiranya kita mau cari setup baik, kita akan cari resisten yang paling tinggi ya. Oke, ini. Resisten di sini, resisten downtrend tidak di break, malah hanya rejection breakout. Rejection breakout di sini ya. Oke, berlaku di area sini. Dan price sudah turun. Price turun dan price akan naik balik. So, sekarang kita sudah ada apa? Kalau kita membuat satu market structure ataupun structure market atau terbalik pun boleh. Kita ada di sini ya. Kita ada low, high, low, high. High kita tidak mampu membreak kita punya resisten yang paling kuat nih ya. Nampakkan dia ada dua macam double maru. Dia ada dua sini, resisten yang paling kuat ataupun supply zone yang kuat. Tidak mampu di break, malah dia turun. Oke. Kalau kamu nampak sudah begini, first kan, ini saya repeat kan. Kalau first ada double maru sini ataupun resisten paling kuat, strong resisten ataupun supply zone, kalau kita akan entry di area sini. Oke. First saya kasih kecil ya. Ini saya bagi tahu. First kita sudah nampak rejection sudah berlaku di area sini, oke. So kita selepas rejection kita akan entry. Lepas itu kita akan entry dan price masuk semula di area sini. Oke? Dia sudah masuk semula di area sini. Kalau kita entry di sini pun boleh, di sini pun boleh. Kita tengok apa kita punya Kita punya base. So ini rally base drop. Oke, kita ambil di area body. Oke, lepas itu turun. Lepas itu price naik balik dan kita sudah kita punya sell limit sudah trigger dan price sudah menjunam. Oke. Macam itu cara entry yang paling bagus ya. Kita kena buat setup baru kita entry. Jangan kejar market. So, selepas itu kita ada lagi, kita ada sudah ada oke, sini kita ada sudah high dan price sudah membuat satu low. So, kalau kamu pernah nampak Quasimodo pattern, saya rasa tidak cukup lah ini, sudah 9 menit. Saya akan buat video seterusnya lagi yang kedua. Quasimodo adalah dia high, low,
high, low. Okay. Low. Ini adalah satu Quasimodo pattern. Oke, so sekarang ini adalah satu Quasimodo pattern. Kamu sudah nampak kan? So, entry kita melalui Quasimodo pattern, kita akan buat yang ini entry yang kedua lah, sell. Nanti yang buy nanti saya buat. Kita nampak sini, di mana harus kita entry? Kita harus entry kebiasaannya di area shoulder. Oke, shoulder di sini ya. Entry di area sini. Oke. So, kita akan entry area sini. Oke, kita akan entry di area sini. So, price akan membuat dari sini dia akan naik. Price begini membuat satu MPL. MPL maksudnya head and shoulder. Kalau kamu nampak apa yang saya nampak tuh, dia head and shoulder dia maksudnya. Oke, tunjuk dulu. Ya begini. Oke, kasih lebih sedikit baru kamu nampak. MPL, baru itu dia akan trigger kita punya sell stop di sini dan price akan membuat penurunan. So, EuroCAD dia ada dua setup sell di sini. Pertama sekali kita kena tunggu price, kita punya demand zone kena break yang ini, dan kedua kita kena tunggu sell limit di area shoulder. Oke, sebab ini adalah Quasimodo QM di sini. Shoulder tuh kita boleh bagi nama dia, yang nama glamour dia lah. Nama glamour shoulder ini adalah QML. Oke, siapa yang tahu QML? QML ini ringkasan daripada Quasimodo level. Oke. Dan kalau kamu nampak juga di sini ada MPL. Oke, kita delete dulu ya. Ini adalah area MPL. Maximum pen level. Oke, kita boleh cari base. Untuk kita mau cari di area sini base. Kita area di sini kita ada base ya. Oke. So, kita ada rally base drop. So, dia drop lah. First ini kita sudah entry. Kalau nampak lagi satu base begini, kita boleh entry buat layer di area sini. Oke, buat sinilah. Oke, begitu pun oke juga. Begini pun oke. Dia ada sistem lah. Nanti saya ajar kamu base break entry ataupun base entry begitu. Kalau kita base break entry, kita akan banyak sedikit lah. Kita macam ada confirmation lah. Tapi kalau kita buat base entry, selepas habis ini baru kita tunggu sudah nih kan, sudah ada sudah last nih candlestick merah nih turun yang Nina nih. Oke. Kita ada base sana, ada base, rally base ada sudah, tinggal tunggu drop. Selepas dia keluar aja baru kita entry. Oke, kita entry pun oke. Sama aja, tapi paling syok gelaran dia lah base, kena break dulu baru entry. Oke, itulah base break entry. So, ini adalah MPL. Tapi kalau kita mau entry di secret key level adalah di area sini. Paling selamat. Oke, inilah kalau secret key level. First, bila sudah kita jumpa nih, kita akan bila secret key level ini sudah sudah muncul, kita akan buat sell stop di sini, area sini. So, price akan turun. Kalau kita boleh jaga, bolehlah. Sell stop dan price akan turun. Top. Terus turun. Shock kan kalau macam begini. Ataupun kita boleh entry sini. Aha. Bila sudah price sudah break, ini kita punya apa? Kita punya secret key level, price break. Biarkan dia break dulu, kita entry. Selepas break, baru entry. Itu base, break, entry. So, lepas candlestick break, kita entry. So, price ada di sini sudah, dia turun. Sudah entry kan?
Nah, price akan ambil balik kita punya entry dan membuat satu penurunan balik. Nah, begitulah. Oke ya. So, ini EuroCAD ada apa? Ada dua setup buy, sell limit, dan untuk buy saya belum nampak lagi. Kalau untuk buy saya usahakanlah cari kalau ada setup buy. Oke ya, siapa? Setup buy, oke boleh juga. Tapi terlalu jauh price untuk membreak kita punya resistance lah ataupun supply zone di sini. So tidak mungkin lah, tidak mungkin price akan membuat kenaikan di sini. So begitu saja untuk EuroCAD, dan kita akan sambung lagi di XAUSD lah paling top ataupun gold. Oke, kita gold. So first kali apa? Kena tengok trend, kena trend market, nah kena tengok market uptrend atau downtrend. So kita nampak market sekarang adalah downtrend. Oke, kita check out, kita zoom, selepas kita zoom. Oke, sini ada satu juga head and shoulder. Kalau kamu nampak head and shoulder di sini. Oke, kita akan tandakan di mana area kita punya resistance, demand zone kita. Oke, masih kecil sedikit lah. Demand zone ada di area sini. Demand zone, dia ada area sini ya. Oke, so kalau kita mau market structure, kita kena tengok ini. Tapi apa yang aku mau bagi tahu, gold kali ini dia punya setup memang sangat-sangat susah, sangat-sangat susah. Tapi kita coba untuk buat profit lah. Dan ini kali kedua saya jumpa setup gold nih. Kali kedua saya jumpa setup gold seperti ini. Oke. So saya rasa video kali ini mungkin dua saja. Terakhirlah gold nih ya, sebab 17 menit sudah. So ini ya. First kali kita kena tengok price resistance ke mana. Oke, kena resistance di mana? Di dalam satu downtrend, tapi resistance dia menuju ke atas. Dan di dalam satu keadaan market uptrend, downtrend, demand zone menuju ke bawah, betul. Tidak melanggar hukum, tapi yang melanggar hukum adalah resistance semakin meningkat. Oke, so kita kena buat correction lah, correction di sini. Resistance kita kena ambil yang ini tidak jadi kan, so kita kena tukar pergi ya sini tidak. Nah, so beginilah keadaan dia punya market, dan kita akan buat analisis macam ini. Tidak boleh buat apa-apa, oke? So kita kasih zoom. Kita zoom. Ini adalah kali kedua saya jumpa. Kali kedua setup gold saya jumpa macam begini. Kita kasih zoom sedikit lah, kayak gini. So apa yang kita mau buat adalah kita tarik Fibonacci daripada sini bawah ke atas, ke titik terakhir kita punya apa nih, fake out ataupun ejection fake out. Pas itu kita cari yang 50%, 50% lah. Di tengah-tengah 38, 50 dan 61,8 ke 50. So kita akan ada di area sini. Area sini. Ya. Siapa? Kita. Oh, ngam-ngam di price sekarang nih dia ada satu, dia adalah masuk range 50%. Oh, ini bagus nih. Oke. Apabila ini sudah masuk, kita kena tahu ini adalah satu Quasimodo, head and shoulder upside down, dia terbalik. Dia bukan satu Quasimodo lah, dia upside down. Nampak kan? So entry paling senang lah di sini saya tengok nih. Kita ada satu shoulder di area 50%, range 50% di sini. Kasih warna lain lah.
baru tidak keliru, kasih warna hijau lah. Oke. Oh, gelap pula, kita kasih warna inilah. Oke, di sini ya. So kita punya entry, first entry adalah di area sini. Dia masih termasuk dalam 50% range 50%. Oke. Oke, yang kedua, oke, kita teruskan dulu lah. Apabila price naik di sini, price akan membuat satu penurunan. Penurunan, kita akan gariskan yang ini, garis panjang. Kenapa nih? Akan garis panjang seperti itu. Oke, di sini. Kita anggarkan yang price ini akan membuat satu penurunan sampai di sini. Oke, dia akan buat satu penurunan sampai di sini. Demikian juga yang ini. Setup ini saya pernah jumpa satu kali nih. Dia seperti dia membuat satu compression flip. Oke ya, saya buat lagi satu analisis compression flip. Dia compression yang sebenarnya dia seperti ini. Kita buat dulu compression. Dia seperti ini tahu, compression nih. Dia macam ini ya. Pas itu kita punya price nih, kita tukar dulu. Dia compression flip lah ini di sini. Kalau saya tidak silap lah. Oke. Price mula-mula di sini. Ya. Dia naik atas. Pas itu price turun dan price naik lagi. Dan price turun. First saya jumpa setup compression, bukan first lah. Yang paling saya profit banyak adalah di GBP USD. Saya ada share juga di video saya. Nanti kamu boleh check out di playlist. Dan seperti ini. Dan seperti ini. Dan kamu tahu di mana price? Ke mana price dia? Price turun. So, kita terbalikan saja. Formula ini kita kasih terbalik saja. Compression dia bucu nih yang tajam nih kan. Di sebelah kanan. Kalau yang standard lah, original maksudnya setup yang normal lah. Tapi ini adalah setup flip. Dia terbalik. Tajam dia di area sini. Oke, tajam dia di area sini. Oke, kita buat begini ya. Tajam dia di area sini. So, apabila price datang, price akan membuat lagi satu sideway ataupun correction correction lah ataupun dia decision point, dia pasti akan datang balik di sini. So, ke mana price datang dulu? Tengok price sekarang. Dia di area mana? Dia di area 50%. Nampak sudah kan tadi kan? Dia di area 50% dan price menuju ke atas. So, kita buat setup first adalah entry di shoulder. Entry. Oke, entry di shoulder. Kita entry di area sini. Di sini ya, area sini. Kita angkat sini. Bila price datang dan price akan terjun menuju ke line kita punya compression. Oke. Ini yang pertama. Oke, yang kedua. Bagi orang-orang yang SNR ataupun support and resistance, dorang akan buat analisis seperti inilah. Oke. So, target kita ngam juga yang ini setup yang pertama tuh. Oke, bagi orang yang seperti resisten punya orang, dia akan tunggu price di area sini. Price, dorang tunggu di price di sini. Jika price sudah naik, price akan turun. Oke. Price akan turun dan price akan buat satu begini. Limpas. So, dorang akan entry di area sini. Akan entry di area sini. Bukan. Di area sini. Dorang akan entry area sini. Tepat pada di situ. Bila entry di sini,
Sebab ada setengah trader yang sama ada resisten atau support yang di break, dorong akan entry. So ini adalah area break. Area breakout adalah di area sini. So kita panjangkanlah video nih, alang-alang sudah kan. Ini adalah area break, oke. Bila break, mereka akan buat apa? Entry. Entry untuk apa? Demand zone ataupun support, mereka akan entry sell. Oke. Tapi kalau tidak nampak yang ini compression, mereka akan pump loss. So kalau menggunakan setup SNR, mungkin mereka akan loss di area sini. Oke. Sebab apa? Kalau mereka mau yang support nih kena break, baru dorang akan buat sell. Seperti yang Eurocat tuh saya buat. Tapi setup begini, dia adalah setup untuk sell juga. Tapi kena tengok dia area sini dulu. Tengok shoulder kita jangan lupain ya. Ataupun saya lebih suka panggil dia QML. Quasimodo level, oke. QML di area sini. Pas itu bila sudah sekarang dia sudah break, so kita boleh entry, sudah entry, contohnya kita entry di sini. Price akan masuk di area sini, dia akan datang dan mengambil kita punya apa tuh? Kita punya entry di sini. Tapi kalau boleh entry di area sini pun oke, sini pun oke. Tapi lebih bagus di body lah. Body ada oke sedikit lah buat entry, oke. Tapi dari kamu aja ada orang entry di shadow, ada orang entry di body. Pas itu beginilah dia punya seterusnya. Oke, yang kedua kita masih ingat yang saya ajar kamu di video yang sebelumnya, ini adalah satu trending structure market. Kita entry di area sini. Tapi kita sudah ketinggalan. So saya di sini minggu ini saya dapat profit sebab ini adalah trending structure, demand zone mencari supply zone. So dia punya ginilah, dia punya apa? Dia punya setup. Kamu tengok di video yang saya bagi itu, dia lebih detail tuh di sana. Oke. Dia ada, ini adalah satu entry kita. Entry kita di sini ya. Oke, entry contohnya entry kita di area sini. Price naik dan membuat satu fake out dan membuat penurunan. Oke, so kita entry di sini. Ini kita punya base dan kita entry di sini. Ya, begitu. Ini adalah trending structure lah. Kalau kamu check out saya punya video sebelumnya, ada tuh saya buat trending structure di sana, macam mana cara setting yang lebih detail lah. Sekali dengan kita punya contoh di chart. Kamu check out tuh video. Oke, kita akan teruskan. Bagaimana pula keadaan? Macam mana pula keadaan kalau setup buy? Setup buy kita check out kalau ada. Setup buy tidak terlalu strong untuk kita buat buy, tapi kalau yang scalping tuh boleh juga kan. Tapi saya buat juga setup buy. So di sini adalah satu MPL. Oke, kena baca MPL sini. Sorry ya, semak sedikit lah. Oke, kalau kita tahu sudah MPL, price akan buat satu kenaikan. So sekarang price sudah mulai membuat satu kenaikan di sini, oke. Price sudah membuat satu kenaikan di area sini. Price akan buat satu kenaikan sini, oke. Dia akan turun. Turun sampai ke mana? Sampai ke QML. So kita boleh entry buy di sini. Sehingga price candlestick membuat fake out, kita close. So lagi bagus dan selamat. Kita akan deposit tukar warna dulu. Kita akan buat kita punya take profit di fake out yang paling tinggi di sini, oke. Tapi agak-agak lah, berapa besar kita punya spread, kita agak-agak aja. Contoh ini adalah
trigger bid price kan. So kita kena entry di sini. Oke, contohnya. So kita boleh entry di sekarang, boleh entry buy. Sampai di sini kamu kena stop buy dan teruskan pada sell. So bagi orang yang membuat membuat apa itu membuat scalping entry buy. Tapi kalau kamu mau buat macam begini, kamu masih ragu-ragu kan, kita nih bergantung dengan kita punya stop loss juga. Kadang-kadang analisis kita ini tidak juga tepat, tapi hampir. Sekiranya price masih membuat retest kedua kali, kemanakah price akan pergi? Price akan terus naik. Kalau sekiranya tidak berlaku retest di sini ya, ataupun base di MPL, sekiranya MPL ini tidak di break, maksudnya sekiranya MPL ini tidak di break, dia macam ini, price akan terus turun. Tapi sekiranya price di MPL ini kita di break dan membuat satu lagi sideways ataupun decision point, price akan membuat satu penurunan, kenaikan. Dia akan buat begini. So jangan risau, sebab kita masih di area mana? Coba kita masih di area orang bilang area compression. So price akan naik. Kalau yang sudah buat entry itu kena tinggal tuh, jangan risau, price akan naik, dan yakin atau tidak, price akan bagi shadow sedikit sini dan price akan turun. Dia ada shadow dan price akan turun semula ke 50%, ke area sini. Lepas itu buat sideways dan price akan turun balik. Sideways dan price akan turun semula ke sini, mencari compression yang seterusnya di bawah tuh. Oke. Yang di bawah nih, oke. Kita kena tengok dia. Jangan risau, semua pun boleh jalan. Siapa yang floating tuh tidak masalah, floating dia masih termasuk di area sini. Tapi apa yang pasti, last kali di dalam penerjunan sell nih, sekiranya berlaku buy dulu, kita kena buy dulu, baru dia buat price akan membuat penerjunan pandalela. Yang pasti kita kena suka ini, berapa panjang kita punya pool, kita akan letakkan di sini. So sekiranya price sampai di sini ya, price di sini sudah sampai area atau range compression, kita akan letak di sini, simpan stop loss, take profit di area sini, take profit di area 261.8. oke, di sini Fibonacci ya, Fibonacci sini. So untuk minggu ini price akan turun, cuma kita kena hati-hati area mid range ya, area mid range 50% yang biru nih, kena hati-hati bermain di sini. So kalau boleh kena fokuslah, kita kena main price di area sini, buy and sell. Sekiranya kita tersell di sini, terbuy di sini, kita adalah satu apa orang bilang yang paling susah lah untuk kita mau exit position. Dan sekiranya kita terbuy di sini, kemungkinan juga entry kita close position itu memang susah lah. So pastikan kita masuk price di area mid range 50% di area di antara between 38.2 dan 61.8. So kita akan teruskan juga JPUSD. Kita akan tengok JPUSD ya, last. Kita tengok macam mana JPUSD punya price, sama ada boleh pergi jauh atau ada setup atau tidak. Oke, first kali kita tengok JPUSD menunjukkan satu ada 2 minggu sudah nih, dia terus naik mendadak.
Oke. Ya, price adalah uptrend. So kenapa kalau kamu ada belajar setup uptrend tuh, maksud saya setup yang uptrend punya lah. So kamu bagus lah, sebab apa? Karena cari apa setup jenis-jenis setup untuk entry. Tapi kalau tidak belajar setup entry uptrend tuh udah susah sedikit lah. Oke. So dalam satu itu memang banyak. So apa yang kita nampak di sini? Oke. Price masih menunjukkan satu kenaikan. So dia ada di sini ya, masih naik. Oke. Oke, ini masih naik. Oke, dia sudah breakout di sini. Yang price ini sudah kita buat correction. Kita kena ada correction satu di sini. Demikian juga di sini pun satu correction. Oke, satu correction di sini. Dan price kita sekarang kita tunggu entry ya, kita entry di area sini. Kita entry di area sini. Sekarang masa untuk entry lah, tepat pada waktunya. Kita entry di area sini. Sini. Untuk sell di area sini. Tapi ingat, kita bukan ikut kita punya market structure yang betul. Kita ikut apa? Kita kena ikut satu garisan correction. Oke, kita kena ikut satu correction. Kayak correction punya apa? Correction punya line, bukan line structure market. Sebab ini adalah yang kita tengok, ini adalah higher low, ini pun higher low. Oke, ini higher high, dan di sini satu higher high, dan ini satu higher high, dan ini adalah satu correction market. So kita kena ambil satu line untuk correction market, kita sell sampai di correction market. So kalau boleh kita tengok juga berapa besar kita punya spread. Contohnya besar macam inilah, contohnya spread kita tuh sebesar begini. Oke. So kita kena ambil spread ini, letak di sini, dan kita akan letak stop take profit kita di area sini. Oke. So beginilah price akan membuat sideways juga. Dia tidak akan terus turun lah begini, dia akan terus turun lurus, tidak mungkin lah. Price akan buat satu psychology price juga, dia akan naik tuh bagi fake out sedikit. Dia sudah breakout kan, dan buat fake out baru dia akan price akan turun lah begitu. Begini, dia tidak akan lurus lah. Kalau lurus semua maupun orang kaya sudah. So price akan turun lah. Dan apa yang pasti kita sudah setting kita punya take profit sampai di sini. Kalau kita mengharapkan untuk price untuk sampai di area sini, jangan, sebab ini adalah correction, setup correction di sini. So sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton video saya, dan saya harap kamu paham sedikit sebanyak tentang analisis 3P yang kita akan coba membuat satu profit ataupun membuat profit untuk minggu akan datang. Dan bagi kamu yang pertama kali menonton video saya nih, saya minta kamu tolong tekan subscribe, tekan like, dan kalau boleh coba tinggalkan komen supaya saya dapat menjawab komen-komen kamu. Maksudnya apa yang kamu perlu tahu, saya akan jawab ya. Mudah-mudahan kalau saya tahu, saya akan jawab. So saya Bob Rompovan, bye bye.